Bab 541, Penampilan Terakhir. Tang San melihat bahwa kondisinya telah stabil, dan kemudian bangkit kembali. Tuan Muda Mei datang kepadanya dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, pergi ke permainan, aku akan menjaganya." Apa yang terjadi adalah pertandingan kedua dari pertandingan 16 ke 8, dan Tang San akan berpartisipasi dalam pertandingan ketiga, jadi dia harus menunggu. Oke, Tang San mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Suara Tuan Muda Mei datang dari belakang, "Ayo, hati-hati." Tang San melihat ke belakang dan tersenyum, mengacungkan jempol padanya. Kemudian dia kembali ke ruang tunggu. Kucing besar telah maju ke perempat final, jadi terserah dia. Melangkah menuju panggung kompetisi, Tang San diam-diam menunggu untuk muncul. Pada saat ini, di panggung kompetisi, pertandingan kedua juga berjalan lancar. Dari ruang tunggu Tang San, dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar karena platform tinggi. Kekuatan garis keturunan yang bergejolak. Jelas, tabrakan antara kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang sangat panas. Pada titik ini dalam permainan, itu benar-benar intens. 16 teratas tentu saja merupakan ambang batas, tetapi mereka akhirnya datang ke sini. Siapa yang tidak ingin maju lebih jauh di bawah pengawasan para kaisar, dan dapat melangkah lebih jauh? 16 teratas dan 8 besar adalah dua konsep yang berbeda. 8 besar dan 4 besar secara alami berbeda. Ketika final tercapai, siapapun yang dapat memenangkan kejuaraan final jelas merupakan sesuatu yang harus dilihat dan diperjuangkan oleh semua kaisar. Jika bukan karena kejuaraan, bagaimana mungkin artefak seperti mata dewa listrik muncul di atas panggung? Alasan mengapa kucing besar bisa membiarkan Raja Singa Emas datang menemuinya secara langsung adalah karena ia dapat mengalahkan lawan dan mengatasi musuh yang kuat tanpa artefak, menunjukkan sepenuhnya kekuatan dan potensinya yang kuat. Biarkan Raja Singa Emas melihat peluang ras masa depan untuk menghasilkan seorang kaisar. Tang San tenang, tidak mengambil inisiatif untuk memahami situasi di panggung kompetisi, tetapi menutup matanya dan beristirahat, menyesuaikan kondisinya saat ini. Satu-satunya hal di tangannya yang benar-benar dapat disebut artefak adalah suar ruang dan waktu. Tapi dia tidak akan menggunakan benda ini di depan kaisar, jika tidak, itu tidak baik. Bagaimana jika kaisar ini melihat fungsi sebenarnya dari suar waktu dan menyitanya untuknya? Dia manusia, dan ini saja sudah cukup untuk membuat kaisar ini tidak bermoral. Lalu, bagaimana dengan selain itu? Senjata apa lagi yang dia miliki? Terus terang, sebenarnya tidak banyak. Skybreaker tidak lagi cukup untuk menangani adegan seperti itu. Untuk bisa masuk 16 besar, dia harus membayangkan bahwa lawannya akan memiliki setidaknya satu artefak. Dengan tidak adanya artefak untuk bertemu musuh, itu wajar untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Di hadapan pengawasan kaisar, bagaimana Anda bisa menutupi kemampuan Anda agar tidak ketahuan? Tapi juga untuk bisa mengalahkan lawan yang lebih sulit lagi. Pertama-tama, Lingki Tianyan tidak boleh digunakan, termasuk bidang baik dan buruk. Di bawah tatapan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, begitu dia menggunakan setengah poin, dia tidak akan menyembunyikan apapun dan akan segera ditemukan. Transformasi Jinpeng telah dilakukan sebelumnya, meskipun telah berevolusi sampai batas tertentu setelah menelan darah naga angin, bagaimanapun, transformasi Jinpeng adalah fondasinya. Hal yang sama berlaku untuk Liger. Kedua kemampuan ini adalah inti dari pertempuran sebelumnya. Jadi, apakah itu untuk mengekspos kemampuan atribut ketiga? Pusaran Yindan yang tersembunyi di dalam dan tidak mudah ditemukan. Namun jika lawan terlalu kuat, dan hanya mengandalkan Liger dan Jinpeng untuk mengalahkan lawan, lalu kemampuan seperti apa yang harus Anda ekspos? Hanya ada dua pilihan, waktu, atau ruang. Ini hanya bisa begitu. Setelah periode perbaikan terus-menerus ini, kekuatan keseluruhan Tang San juga meningkat secara substansial, selain dari kultivasinya sendiri yang mencapai ranah urutan ke-9, merek garis keturunannya juga telah membuat kemajuan besar. Bagaimana mengubah kemajuan ini menjadi kekuatan tempur langsungnya juga sangat penting baginya. Tidak bisa dikatakan, untuk menang, kita harus mengekspos beberapa. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan kompetisi individu, hasil imbangnya sangat bagus sekarang, dan kemenangannya atas lawan berarti bahwa kucing besar dan Tuan Muda Mi adalah musuh yang kurang kuat. Saat dia memperkuat keyakinannya, fluktuasi darah yang kuat di panggung kompetisi berangsur-angsur mereda. Mata Tang San sedikit menyipit, pada saat ini, semangat dan energinya telah ditingkatkan ke kondisi terbaik.
Kesadaran ilahi, yang ditutupi oleh kekuatan spiritual yang kuat, disembunyikan dengan hati-hati di bagian terdalam dari laut spiritualnya. Dalam pertempuran hari ini, perlu untuk menunjukkan beberapa kekuatan nyata. Staf telah datang kepadanya dan memberi isyarat untuk menunggu sebentar. Setelah permainan selesai, para kontestan turun dari sisi lain. Pada saat yang sama, beberapa pembersihan dan perbaikan tempat kompetisi harus dilakukan agar tidak mempengaruhi kompetisi berikutnya. Kakak, ayolah. Suara Tuan Muda Mei datang dari komunikator di telinganya. Jangan khawatir, Tang San menjawab dengan lembut. Ketika dia berpikir bahwa ini adalah pertandingan di bawah pengawasan Tuan Muda Mei, hatinya penuh dengan semangat juang. Setelah menunggu sekitar 5 menit, staf memberi isyarat bahwa dia bisa naik ke atas panggung. Di game ketiga 16 hingga 8, Tang San muncul. Kecepatan stabil, mempertahankan ritme tertentu, Tang San perlahan melangkah ke atas panggung. Saat naik ke atas panggung, ia langsung menjadi pusat perhatian. Hanya ada satu meja kompetisi hari ini, dan semua penonton menonton pertandingan yang sama, bahkan para kaisar. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang datang untuk menonton pertempuran di kamar pribadi VIP itu, tidak ada keraguan bahwa ini adalah saat ketika orang-orang paling kuat berkumpul di seluruh negeri dongeng. Saat dia melangkah ke atas panggung, Tang San merasakan amarahnya melonjak. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dia akhirnya melangkah ke panggung tertinggi dunia ini untuk pertama kalinya, dan benar-benar menghadapi dunia ini dari yang terkuat. Pada saat ini, pinggangnya tegak dan lurus, dan esensi di matanya tertahan, tetapi dia membawa kebanggaan yang dimiliki manusia. Goblin tidak baik dan memperlakukan manusia seperti anjing. Kemudian, mulai hari ini akan menjadi saat bagiku untuk membalikkan keadaan. Di masa depan, aku akan membiarkan kalian semua goblin menyaksikan kekuatanku. Suatu hari, aku akan membiarkan manusia makhluk di dunia ini berdiri di atas. Bertarung melawan peri, ruang VIP. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedang duduk di kamarnya, menonton pertandingan di luar dengan tatapan damai. Ketika Tang San muncul, perhatiannya langsung tertuju pada masa lalu. Ini adalah pria yang disukai oleh kristal kapan kristal akan disukai manusia. Namun, visinya sangat bagus, manusia ini benar-benar dapat memasuki 16 teratas kompetisi individu. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki semua pencapaian sejarah Tang San di sini. Tepat setelah dia menemukan hubungan antara Tang San dan Kaisar Iblis Kristal, dia bahkan membawanya keluar untuk melihatnya. Dia benar-benar tertarik pada manusia ini. Di matanya, keberuntungan manusia ini agak aneh, terkadang kuat dan terkadang lemah, halus. Namun, tepat pada saat dia muncul, Kaisar Iblis Besar Tianhu tiba-tiba kesurupan, dan samar-samar, sepertinya melihat ledakan keberuntungan yang membubung ke langit. Tapi keberuntungan itu hanya berkedip, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, dan menghilang tanpa suara. Sungguh aneh manusia ini. Pada tingkat Kaisar Iblis Rubah Surgawi, pada keadaannya saat ini dan pengalaman ribuan tahun, ada sangat sedikit hal yang dapat membangkitkan minatnya. Lagi pula, dalam arti tertentu, ia dapat dianggap sebagai yang pertama di istana leluhur orang. Terlepas dari masalah ini, Kaisar Setan Kristal dan Kaisar Tianyang Tianjing, dalam hal kekuatan, sebenarnya jauh darinya. Jika seorang manusia dapat menarik perhatiannya, jika Kaisar Iblis Besar lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan merasa baru. Adapun identitas manusia Tang San, penonton mungkin tidak dapat melihatnya, dan mereka akan berpikir bahwa itu adalah klan monster atau klan hantu, tetapi di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, tidak ada cara untuk bersembunyi, hanya sekilas, mereka bisa membedakan ras aslinya. Bab 542, Guanlin. Tang San secara alami tahu bahwa dia sudah menjadi objek perhatian penonton saat ini, tetapi perhatiannya sudah terfokus pada sisi yang berlawanan, pada lawannya. Melihat lawan ini, murid Tang San sedikit menyusut, dia benar-benar seorang kenalan. Dari mana perubahan angin dan naga yang dia integrasikan ke dalam perubahan Jin Peng berasal? Itu diperoleh ketika pusaran Yin dan yang merusak naga angin dengan parah. Saat itu, Feng Long juga memiliki rekan satu tim, seorang pemain wanita dari klan Unding Fire Phoenix. Di akhir pertandingan, kontestan wanita mengancam dia dan Tuan Muda Mei dengan sengit, mengucapkan selamat tinggal di pertandingan individu. Tapi saya tidak menyangka bahwa di kompetisi individu, saya mendapat 16 dan 8. Di game pertama babak final ini,
saya benar-benar bertemu dengan orang ini. Ketika menggambar banyak sebelumnya, Tang San dengan sepenuh hati mempersiapkan bagaimana menghadapi Kaisar Setan Rubah Surgawi, dan tidak terlalu memperhatikan pemain lain ketika dia tahu, yang ini sudah menjadi lawannya. Bertemu lagi, meskipun jarak mereka ratusan meter, suara pihak lain masih terdengar jelas. Tang San tersenyum acuh tak acuh, ya, kita bertemu lagi, tetapi akhirnya tidak akan berubah. Pemain wanita dari klan Unding Fire Phoenix berkata dengan dingin, saya harap kekuatan Anda lebih kuat dari mulut Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya di dahinya. Saat berikutnya, 3 garis emas lahir dari tengah alisnya, melihat ke atas, bergegas ke garis rambut. Rambut merah asli langsung dibuat dengan lapisan emas, seperti nyala api merah keemasan, Peng Pai terbang. Pada saat yang sama, matanya juga berubah menjadi merah keemasan, dan aliran udara yang berapi-api meledak seketika. Ketika dia melihat pola emas, mata Tang San menjadi serius, dia mengerti bahwa ini harus mirip dengan kemampuan mahkota emas merak yang indah. Di antara klan iblis merak, apa yang diwakili oleh mahkota emas merak? Ini mewakili kualifikasi untuk mewarisi Raja Iblis Merak di masa depan, dan itu juga merupakan manifestasi kuat dari darahnya sendiri. Kemudian, situasinya secara alami serupa ketika muncul di klan Undead Phoenix. Selain itu, perubahan pada tubuh ini jelas lebih dibesar-besarkan daripada Tuan Muda Mei, yang berarti bahwa kekuatan garis keturunan ini kemungkinan besar berada di puncak klan Phoenix Api Abadi. Tang San bahkan sedikit beruntung, ketika menghadapi kombinasi angin dan api mereka, dia segera memilih untuk menggunakan pengorbanannya sendiri untuk memukul naga angin. Apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa lawan di depannya bukan hanya pemimpin generasi muda di Undead Fire Phoenix, tetapi juga eksistensi yang awalnya diposisikan sebagai penerus. Namanya Si Guanlin, mampu ditunjuk sebagai penerus secara default secara alami adalah kelas Kaisar Iblis Abadi. Dapat dilihat sejauh mana bakat ini luar biasa. Eksistensi seperti itu selalu dibudidayakan di klan dengan sumber daya terbaik dan diberikan dukungan terbaik. Namun, meskipun Fu Guanlin menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil, dia juga menunjukkan karakter pemberontak yang kuat pada saat yang sama. Karakternya bahkan sebanding dengan bakatnya sendiri. Masuk akal bahwa di masa depan, pasangannya harus dari ras yang sama untuk memastikan kemurnian darahnya sendiri dan kekuatan keturunannya. Itu diwarisi sebagai garis keturunan langsung dari Kaisar Iblis Besar Mayat Hidup, dan garis keturunannya sangat kaya, yang tidak bisa dihindari. Tapi ternyata tidak, dalam proses perjalanan, ia bertemu dengan pemain naga angin. Seekor naga dan burung Phoenix segera jatuh cinta. Dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan naga dan Phoenix. Mereka semua adalah ras yang sangat kuat, dan mereka semua memiliki gen yang kuat. Tidak peduli siapa yang mewarisi bakat dari keturunan masa depan, itu akan bagus. Tapi masalahnya Si Guanlin bukan Undead Phoenix biasa. Itu ditakdirkan untuk menjadi penerus generasi berikutnya dari Kaisar Iblis Besar Mayat Hidup. Tidak ada yang salah dengan itu, bagaimana pasangannya bisa menjadi orang asing. Selain itu, klan naga angin bukanlah eksistensi yang sangat kuat di antara klan naga. Jika digantikan oleh klan naga api, mungkin akan lebih mudah untuk menerima silsilah Undead Fire Phoenix. Untuk alasan ini, ada keributan di Istana Leluhur, yang hampir menyebabkan gesekan keras antara naga dan Phoenix. Tapi Fu Guanlin ini memiliki karakter yang sangat kuat, dan dia tidak bisa menjadi pewaris jika dia tidak kuat. Itu karena dia mengenali pemain Feng Long, dan untuk itu, dia lebih suka menyerahkan hak warisannya. Bahkan sampai mati. Oleh karena itu, ia dihukum berat oleh klan Undead Phoenix, tidak hanya merampas hak warisannya, tetapi bahkan menendangnya keluar dari garis keturunan Undead Phoenix dan memilih keturunan lain yang juga memiliki pola Phoenix emas sebagai penerusnya. Dalam hal ini, Fu Guanlin secara alami sangat tidak puas. Menurutnya, pria yang menggantikannya tidak sebaik dirinya dalam hal bakat dan kekuatan, dan hal yang sama berlaku untuk ruang pertumbuhan di masa depan. Kenapa dia bisa menggantikan posisinya? Tapi itu telah membuat pilihan dan tentu saja tidak bisa menyesalinya. Setelah meninggalkan klan Phoenix Api Undead, ia dengan cepat merasakan masalah. Tanpa dukungan ras, semua sumber daya budidayanya tidak memiliki dukungan. Dan pemain Feng Long juga terputus dari sumber daya karena hampir menyebabkan konflik antara naga dan Phoenix. Sepasang naga dan Phoenix ini menjadi miskin untuk sementara waktu. Secara khusus, Si Guanlin, yang tumbuh dengan sumber daya terbaik dari klan Phoenix Api Abadi sejak kecil,
tiba-tiba memotong sumber daya yang pertama kali memengaruhi kecepatan kultivasinya. Awalnya, menurut kecepatan asli kemajuan kultivasi, itu seharusnya memiliki kemungkinan untuk mencapai tingkat dewa 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum dicoba. Tidak peduli seberapa memberontaknya, ia tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk diatasi. Semakin kuat balapan, semakin berbahaya kesengsaraan guntur yang perlu dialami. Jika tidak baik, itu akan berakibat fatal. Oleh karena itu, ia dan pacarnya Feng Long datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pertama-tama, karena persaingan ganda, kombinasi naga dan phoenix mereka memiliki banyak keunggulan. Apalagi pesaing yang mengambil alih darinya juga masuk. Itu akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada klan Phoenix Api Abadi bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk pewaris, dan ingin mendapatkan kembali hak warisannya. Ia percaya bahwa selama dapat memenangkan kejuaraan, klan Phoenix Api Undead tidak akan duduk dan menonton Kaisar Iblis besar lainnya, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka dengan perilaku mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, dalam kasus permainan ganda, jika mereka dapat mencapai hasil yang baik dalam permainan ganda, maka itu akan cukup untuk meyakinkan klan bahwa bakat pemain naga angin sudah cukup untuk menjadi menantu mereka. Hukum klan Phoenix Api Undead caranya sama baiknya. Namun, hal-hal menjadi bumerang, tepat ketika mereka puas, pemain Feng Long bahkan menyerah pada kompetisi individu untuk berkonsentrasi pada penampilannya yang luar biasa di kompetisi ganda, tetapi ia menemukan kombinasi Tang San dan Tuan Muda Mei. Hot Wheels mereka bahkan tidak menggunakannya, dan si Guanlin berpikir untuk menyembunyikan kekuatannya ketika dia menggunakannya di final. Diserang oleh Tang San, dengan kerjasama kekuatan luar angkasa Tuan Muda Mei yang kuat, roda api angin tiba-tiba rusak dan pemain naga angin rusak parah. Untuk menyelamatkan nyawa Feng Long, Fu Guanlin harus berkompromi dengan Tang San dan Tuan Muda Mei, dan kalah dalam permainan dengan cara yang sangat memalukan. Akibatnya, ia gagal melaju ke babak final kompetisi ganda. Dapat dikatakan bahwa Fei Guanlin sangat membenci Tang San dan Tuan Muda Mei. Saat itu, dia bahkan mengeluarkan kata-kata kasar, sampai jumpa di kompetisi individu. Ketika menggambar banyak hari ini, ia melihat Tang San dan Tuan Muda Mei, dalam hati berdoa dalam hati bahwa dia harus bertemu salah satu dari mereka. Benar saja, itu langsung menarik Tang San, untuk itu, kesempatan untuk membalas dendam datang. Dalam hal kekuatan, sebagai penerus Kaisar Iblis yang pernah menjadi mayat hidup, Fu Guanlin jelas merupakan salah satu makhluk paling kuat di bawah tingkat Dewa Klan Phoenix. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari pemain Feng Long itu. Pada awalnya saya juga menyukai penampilan pemain Feng Long, ditambah bantuan angin lawan untuk membantu api, dan inilah pilihannya. Apakah itu menyesalinya? Dalam hati, saya masih menyesalinya. Bab 543, Hujan Api Phoenix. Dalam kasus kehilangan dukungan ras, kecepatan basis kultivasi telah sangat berkurang. Jika terus seperti ini, sangat tidak mungkin ia akan menjadi kaisar di masa depan. Oleh karena itu, pengadilan leluhur klasik ini adalah kesempatan yang paling penting di matanya. Selama akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, atau setidaknya masuk 4 besar, bahkan jika klan tidak menginginkannya, ia percaya bahwa itu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari kaisar lain dan menyediakannya dengan sumber daya yang cukup untuk diolah. Pertandingan ganda telah kalah, dan pertandingan individu tidak boleh kalah. Ditambah dengan kebencian baru dan kebencian lama, ketika menghadapi Tang San di panggung kompetisi, bagaimana mungkin tidak cemburu luar biasa. Merasakan aura garis keturunan menakutkan lawan, ekspresi Tang San menjadi serius. Kekuatan lawan begitu kuat, jika ditambah dengan artefak, saya khawatir itu sangat sulit untuk dilawan. Yang mengejutkannya adalah bahwa meskipun Fu Guanlin menunjukkan aura garis keturunan yang kuat, dia tampaknya tidak menggunakan senjata apapun, tetapi nyala api merah keemasan yang mempesona terus meningkat dan meningkat. Seolah tidak ada habisnya, geng emas putih Qi meledak dari Tang San, itu adalah geng emas singa dan harimau. Sepasang sayap emas terbentang di belakangnya. Namun, yang belum pernah dilihat siapapun adalah bahwa di bawah bulu Jinpeng yang setajam pisau, ada juga sisik halus yang membentuk lapisan dalam sayap. Sepasang sayap mengepak, dan Tang San tiba-tiba terangkat ke udara. Sebagai lawannya, sepasang sayap Phoenix besar di belakang Fu Guanlin juga terentang. Dibandingkan dengan sayap emas Tang San, sepasang sayap ini jauh lebih besar. Dengan lebar sayap lebih dari 15 meter,
api merah keemasan mengubah setengah dari langit menjadi warna yang sama di bawah kepakan yang kuat. Api merah keemasan yang menyala terus menelan semua elemen api di udara, dan pola emas di dahinya menjadi semakin berkilau. Bahkan di langit, ada awan merah samar berkumpul bersama, itu jelas suasana yang ingin mengumpulkan awan perampokan. Lin resmi ini memang telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan dapat mengatasi bencana kapan saja. Di tempat lain, ia benar-benar tidak berani bertarung dengan seluruh kekuatannya, jika tidak ia akan menarik awan perampokan, dan itu akan menjadi masalah besar jika tidak siap. Tapi ini adalah turnamen elit pengadilan leluhur. Tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Dengan begitu banyak kaisar di sekitar, Ji-Yun tidak bisa menyingkat sama sekali. Kaisar ini dapat membiarkan awan perampokan menyebar sesuka hati. Feng Guanlin mengeluarkan suara Phoenix yang keras, dan sayap besar di belakangnya tiba-tiba mengepak. Segera, ribuan titik lampu merah keemasan terbang menuju Tang San. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah api merah keemasan dalam bentuk bulu Phoenix, hampir di seluruh langit. Setiap bulu api emas tampak seperti zat, seperti jaring terbuka lebar, langsung menuju Tang San dan menyelimutinya. Mata Tang San sedikit menyipit, dan dia mengaktifkannya dalam sekejap, sayapnya tiba-tiba mengepak di belakangnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Setelah menelan transformasi naga angin, transformasi Jin Peng-nya telah berevolusi ke tingkat garis keturunan tingkat pertama, terutama dalam hal daya dukung sayap dan akselerasi instan, ada kemajuan besar, dan itu bisa meledak, kekuatan pendorong elemen angin. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba bahkan menghasilkan ledakan sonik yang keras, seperti panah cahaya pijar yang melesat keluar. Hujan api Phoenix sangat lebat, tidak peduli seberapa bagus kemampuan terbangnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindarinya, dan Tang San tidak punya rencana untuk menghindar. Secara langsung mengandalkan kekuatan tolak geng emas singa dan harimau, api dan hujan Phoenix di bagian depan bergoyang, dan itu seperti meteor yang mengejar bulan, dan langsung menuju ke Lin resmi. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya dengan Liang Flower Essence, Tang San tahu bahwa lawan dengan garis keturunan yang begitu kuat tidak bisa membiarkannya sepenuhnya memanfaatkan kelebihan dan kemampuannya sendiri, jika tidak dia akan menderita. Cara terbaik adalah mengalahkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, ketika ia keluar dari hujan api dan bergegas menuju Fu Guanlin, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang salah. Bulu api, yang telah diayunkan, tidak sepenuhnya dievakuasi atau menghilang, tetapi sebenarnya melekat pada permukaan ganglia emas ligernya. Lebih aneh lagi, bulu api itu sepertinya saling tarik-menarik dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, menarik satu helai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Sejumlah besar bulu api yang luar biasa berkumpul ke arah tubuhnya dengan cepat saat ini. Dan itu seperti burung yang menabrak jaring besar, kecepatannya tidak hanya terus-menerus melambat dan melemah, tetapi dikelilingi oleh panas terik, dan semakin banyak bulu api menyapu dirinya sendiri. Apa keterampilan bakat yang kuat? Tang San segera mengerti situasi apa yang dia hadapi. Langkah Guanlin ini pasti bisa dikatakan sangat halus dan kuat. Bulu api yang tampaknya tersebar, selama titik manapun disentuh, bulu api lainnya akan mengikuti. Ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan darah, tetapi efeknya juga sangat baik. Setelah tersapu dalam bulu api yang kuat ini dengan api Phoenix sejati, sangat mustahil untuk melarikan diri. Serangan yang lebih kejam harus menyusul. Karena itu, Tang San membuat pilihan pertama kali dia merasa tidak enak. Dia mengepakkan sayapnya tiba-tiba, dan dia juga melambat dengan belitan Fire Feather. Kemudian sayapnya tiba-tiba mengepak ke arah yang berlawanan, mendorong tubuhnya untuk bergegas ke arah yang berlawanan, terbang ke arah yang jauh dari Fu Guanlin. Bulu api, yang awalnya mengelilinginya dari segala arah, akan mengelilinginya, tetapi saat ini dia terbang ke arah yang berlawanan, dan bulu api, yang sebelumnya menempel pada Liger dan geng emasnya, tiba-tiba ditarik dan tercengang. Didorong dan diseret oleh Tang San, dia pergi jauh. Bulu api yang dibungkus juga mengambil posisi di mana mereka menyentuh Tang San sebagai puncak, dan tiba-tiba berguling dan berkumpul. Ketika Tang San terbang keluar dari kilometer, di belakangnya sudah ada api ekor besar yang terkondensasi dari bulu api. Melihat adegan ini, bahkan Fu Guanlin tertegun sejenak. Belum pernah melihat lawan yang bisa menghadapi Phoenix Fire Rain sedemikian rupa. Trik ini adalah rahasia yang tidak dikenal dari klan Undead Huo Feng, dan hanya klan yang memenuhi syarat untuk mewarisi seperti itu yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya.
Phoenix Fire Rain dikendalikan ke segala arah, dan sekali macet, hampir mustahil untuk membebaskan diri. Jatuh ke dalam pengepungan Phoenix True Fire, hasil akhir dari musuh hanya akan menjadi abu. Ini juga alasan mengapa itu akan menyalakan pola emas Phoenix segera setelah muncul. Tang San tidak terlalu memperhatikannya. Itu selalu memperhatikan situasi Tang San dan Tuan Muda Mei. Itu juga mengkhawatirkan tentang kemampuan terbang Tang San yang sangat cepat. Dalam hal kecepatan terbang, klan monster Phoenix tidak sebagus klan Jinpeng. Tang San telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat di kompetisi sebelumnya. Jadi, begitu muncul, ia berharap untuk menahan Tang San ke segala arah. Bahkan jika api dan hujan Phoenix tidak bisa membunuhnya, ia bisa memotong sayapnya, mencegahnya terbang dan pecah. Serangan jarak menengah hingga jarak jauh adalah kekuatan dari garis keturunan Unding Fire Phoenix, dan pada saat itu hanya akan menjadi bagiannya untuk menyerangnya. Tapi reaksi super cepat Tang San membuat pikirannya sia-sia. Memang ada lusinan hujan api Phoenix yang menempel di geng emas singa dan harimau, dan mereka selalu membakar ki geng Tang San. Bahkan jika ki geng Tang San mereda, api seperti belatung di tulang tarsal akan mengikuti konvergensi. Sangat sulit. Namun, lebih banyak Phoenix Fire Rain hanya bisa mengikuti di belakang, berayun seperti ekor api di bawah pimpinan Tang San, tetapi tidak bisa bertahan. Selama Tang San terus terbang, bulu api Phoenix ini hanya bisa mengikuti di belakangnya. Dan meskipun Phoenix Fire Rain itu abadi, begitu energi dipisahkan dari tubuh utama, ada saatnya akan habis. Apa yang dibayar Tang San adalah kerja fisik terbang, tetapi apa yang dibayar Fu Guanlin adalah api Phoenix yang sebenarnya. Terlebih lagi, Tang San berbalik di udara pada saat ini, dan terbang kembali dalam sekejap, mengambil Phoenix Fire Rain di belakangnya, dan langsung menuju lin resmi. Bab 544, atau mati. Di dalam kotak VIP. Ketika seorang pria jangkung dengan rambut merah keemasan pendek melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah hal baru untuk menggunakan metode ini untuk memecahkan hujan api Phoenix. Xiaolin, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapi. Tidak ada keraguan bahwa orang yang duduk di dalam kotak di sebelah Kaisar Iblis Tianhu ini berada di peringkat ketiga di Kekaisaran Tianyu. Pada saat itu, kekeras-kepalaan Fu Guanlin benar-benar membuatnya marah, dan dia bahkan mengusir putri kecilnya langsung dari klan. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya, dan bakat si Guanlin adalah favoritnya sejak dia masih kecil. Jika tidak peduli seberapa pemberontak Fu Guanlin, dia tidak akan pernah mengembangkan karakter seperti itu tanpa dia terbiasa. Sudah terlambat untuk menyesal, Kaisar Iblis Mayat Hidup hanya bisa berharap putrinya bisa menjadi lebih dewasa melalui tempur di luar. Turnamen elit pengadilan leluhur ini adalah kesempatan bagi Fu Guanlin, tetapi ini adalah langkah maju bagi Kaisar Iblis Undead. Meskipun kualifikasi pewaris lainnya tidak jauh lebih buruk daripada si Guanlin. Namun, yang satu itu bukan kerabat darah langsungnya. Sebagai generasi Kaisar Iblis, bagaimana mungkin itu tidak egois? Setelah marah di luar, putrinya jelas telah menjadi dewasa. Meskipun gagal menembus level dewa, akumulasinya cukup dalam. Untuk pewaris berbakat seperti itu, curah hujan yang diperlukan sangat penting. Ini bagus untuk pertumbuhannya di masa depan. Adapun apa yang disebut pendamping naga angin, pada kenyataannya, tidak ada apa-apa di hati Kaisar Iblis Mayat Hidup. Sebagai seorang kaisar, mengapa hanya dapat memiliki satu pasangan? Bagaimana jika putri saya memiliki pasangan lain di masa depan? Cukup untuk melahirkan garis keturunan berikutnya yang cukup untuk mewarisi garis keturunannya. Memasuki 16 teratas juga merupakan kesempatan bagus bagi Fu Guanlin untuk benar-benar menunjukkan dirinya. Meskipun Kaisar Iblis Mayat Hidup tidak berpikir putrinya akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, selama dia bisa masuk ke semifinal, level ini sudah cukup. Ketika saatnya tiba, ambil saja kembali, dan dia bahkan tidak ingin putrinya memenangkan kejuaraan, karena dia sangat mengenal si Guanlin. Jika gadis ini memenangkan kejuaraan, ekornya tidak akan terangkat ke langit. Pukulan moderat adalah hal yang baik untuk karakternya. Oleh karena itu, ketika saya mendengar bahwa pasangan naga dan Phoenix mereka kalah dalam pertandingan duo, Kaisar Iblis Undead sebenarnya diam-diam merasa lega. Kegagalan itu membuktikan ketidakmampuan Feng Long, bahkan juga karena Feng Long rusak parah oleh pertahanan yang rusak sehingga gagal. Ini akan membuat putrinya berpikir tentang pendamping naga angin di hatinya, yang tidak bisa dihindari. Putri yang dikenal Moruofu. Hari ini,
Dia datang untuk menonton pertandingan secara langsung, dan juga ingin melihat seberapa banyak peningkatan Fu Guanlin setelah bertahun-tahun berlatih di luar. Api dan hujan Phoenix meledak, dan serangan dan kontrol yang kuat membuat Kaisar Iblis Abadi yang hebat sangat puas. Hujan api Phoenix ini sederhana untuk dikatakan, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk menampilkannya. Yang paling penting adalah api asli Phoenix harus cukup, dan setiap bulu api harus terkontaminasi. Api asli Phoenix adalah inti dari traksi. Yang membuatnya tidak terduga adalah bahwa kekuatan pemuda manusia ini ternyata cukup bagus, dan kontrol penerbangannya sendiri sebenarnya bisa mencapai level seperti itu, dan dia juga bertarung melawan salah satu kemampuan paling kuat dari rasnya sendiri, lewat sini. Ini membuat wajah Kaisar Iblis mayat hidup sedikit jelek. Ketika Kaisar Iblis terbang itu menghadapinya di masa depan, tidakkah mereka dapat mempelajari cara yang sama untuk menguraikan hujan api Phoenix mereka sendiri? Oleh karena itu, sekarang sangat berharap Fu Guanlin dapat memberikan pukulan berat kepada Tang San, sehingga orang-orang ini dapat melihat apakah nyala api Phoenix sangat mudah untuk dibuka. Faktanya, Fu Guanlin melakukan hal yang sama. Menghadapi Tang San yang terbang ke arahnya, sayap besar di belakang 5 km telah menyusut menjadi sepertiga dari ukuran sebelumnya karena pelepasan Fire Rain. Tapi garis emas di dahinya menjadi sangat terang. Di mata, sinar cahaya merah keemasan ditelan, dan sayap di belakangnya mengepak tiba-tiba. Itu tidak mundur, menghadapi dampak Tang San, dan kemungkinan besar dampak serangan bunuh diri, ia memilih untuk langsung menemuinya. Sosok itu langsung berubah menjadi Phoenix emas merah besar, bergegas menuju Tang San tanpa istirahat. Ini mengubah Tang San menjadi kecenderungan untuk diserang dari depan dan belakang. Begitu dia bertabrakan dengan Fu Guanlin, Phoenix Fire Rain yang mengejarnya juga akan menelannya. Api ini berasal dari api sejati Phoenix dari Fu Guanlin, dan mereka tidak akan membahayakannya. Oleh karena itu, saat ini, Tang San sudah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan lagi. Merah keemasan di langit tampaknya telah sepenuhnya menyelimuti dirinya. Melihat, kedua belah pihak akan bertabrakan. Saat jarak semakin dekat, apa yang Fu Guanlin lihat adalah rasa dingin di mata Tang San. Ya, tidak panik, ya, hanya kedinginan. Dinginnya membuat Fu Guanlin menggigil, dan darah serta auranya sendiri langsung tertindas. Pada saat ini, cahaya ungu emas meledak dari mata Tang San. Cahaya ungu emas yang menyilaukan itu seperti substansi, menusuk mata Fu Guanlin dengan ganas. Ini adalah kejutan mental instan, serangan yang tidak dapat dihindari sama sekali. Fu Guanlin hanya merasa bahwa lautan jiwaku bergejolak dalam sekejap, dan nyala apinya sendiri runtuh dalam sekejap. Itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu kuat. Sayap di punggung Tang San mengepak lebih keras, dan kecepatannya meningkat tanpa henti. Mengambil keuntungan dari kesempatan sesaat ini untuk memotong secara paksa, kedua belah pihak saling bertabrakan hampir dalam sekejap. Tang San bergegas maju dengan embusan angin di tubuhnya. Dalam sekejap, ki astral di tubuhnya tampaknya memiliki beberapa perubahan warna. Sebelum cahaya ungu emas di matanya mereda, yang lain sudah tiba di tubuh Fu Guanlin maju. Dengan tangan melingkar di depannya, sebuah kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba meledak, yang benar-benar membawa Phoenix True Fire di depan Fu Guanlin keluar dari kehampaan, dan kemudian dia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat, mendorong tubuhnya dan menarik kembali tubuhnya. Sayap pada saat yang sama dia menembus tirai api, dan telapak tangan kanannya langsung menuju cetakan dada Lin resmi. Semua ini terjadi begitu cepat, tidak ada yang menyangka Fu Guanlin akan tiba-tiba kehilangan kendali atas api Phoenix yang sebenarnya. Adapun para penonton yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, termasuk kursi VIP dan bahkan para kaisar di ruang pribadi, apa yang mereka rasakan adalah ledakan kekuatan spiritual yang kuat dari Tang San. Pada saat itu, kekuatan mentalnya benar-benar melampaui Fu Guanlin, dan dia meledak dengan kejutan mental yang kejam. Bagaimanapun, Guanlin adalah generasi yang kuat, dan dia terpengaruh secara mental. Pola emas Phoenix di dahinya berdesir dengan riak emas, dengan cepat menstabilkan lautan roh, bahkan sebelum benar-benar stabil, itu membeku. Telah mengaktifkan keterampilan hidupnya sendiri. Api merah keemasan yang menyala-nyala meletus seketika, bukan keluar, tetapi ke dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar hebat. Ketika telapak tangan Tang San menamparkan dadanya, dia merasakan panas yang tak tertandingi, bahkan jika dia memiliki perlindungan tubuh pusaran Yin dan Yang, ditambah dengan perlawanan dari geng emas singa dan harimau, dia masih terinfeksi dan diserang. Tentu saja, Fu Guanlin pasti tidak enak badan,
telapak tangan Tang San tidak hanya yin dan yang, tetapi juga memiliki geng emas singa dan harimau, ditambah teleportasi ruang sunyi. Ya, hati-hati setelah memikirkannya, Tang San masih memutuskan itu, jika dia harus menemukan garis keturunan ketiganya, maka atribut luar angkasa adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, dia berasal dari kota Kerry, tempat klan monster merak berada, dan berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengan putri kecil klan monster merak. Cara paling masuk akal untuk memiliki garis keturunan ketiga adalah atribut luar angkasa. Oleh karena itu, ketika lawan membakar dirinya sendiri, Tang San langsung mengaktifkan kekuatan ruang, secara paksa mengirimkan kekuatan serangannya sendiri langsung ke tubuh Fu Guanlin. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya terbuka lagi, alih-alih membiarkan dirinya masuk seperti ngengat ke nyala api, dia menggambar lingkaran dengan kedua tangan lagi, lingkaran misterius di langit. Bab 545, Raja Iblis Abadi. Api di sekitarnya diam-diam padam di suanyuan langit. Suanyuannya di langit tidak memiliki perasaan rambut kaya dan tipis yang dimiliki tuan muda yang cantik hari itu, tetapi dia bulat dan bahagia. Sulit baginya untuk melarikan diri, dan ruang di sekitarnya terdistorsi oleh pembakaran, tetapi tidak mudah untuk berteleportasi. Ketika Tang San bergegas kembali keluar dari api Phoenix yang sebenarnya, senandung Phoenix yang keras terdengar dari posisi Fu Guanlin. Ki batin Tang San terus meledak, yin dan yang dua ki melingkar di dalam, dan akhirnya memadamkan api asli Phoenix di sayapnya, tetapi wajahnya sudah memerah. Ini adalah tanda invasi racun api. Phoenix True Fire sangat kuat, dan dalam hal level, bahkan lebih tinggi dari Liang True Fire dari Liang Flower Essence Clan. Bagaimanapun, meskipun Tianyang Tianjing Huang berasal dari keluarga Liang Huajing, ia telah mengalami mutasi, sedangkan keluarga Huo Feng Undead adalah garis keturunan langsung, dan telah ada Kaisar Iblis yang kuat di semua dinasti. Phoenix Undead dapat dikatakan sebagai keberadaan nomor satu di seluruh negeri dongeng. Suan Tiangong beroperasi tanpa suara, pusaran yin dan yang memakan nyala api, dan siklus yin dan yang dapat dicerna sampai batas tertentu. Selain itu, setelah Tang San bergabung dengan darah naga angin, kekuatan pertahanannya sendiri meningkat pesat, dan tingkat intrusinya tidak dalam, hanya bisa dikatakan bahwa dia menderita kerugian kecil. Di sisi lain, Fu Guanlin merasa tidak enak badan. Api asli Phoenix yang menyala di tubuhnya terus berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan semburan bunga api menunjukkan bahwa dia dalam keadaan tidak nyaman saat ini. Ketika lawan menyalakan keterampilan hidup, Tang San tahu apa yang dilakukannya. Alasan mengapa klan Phoenix Api Abadi dinamai keabadian adalah karena keterampilan kelahiran mereka adalah kelahiran kembali nirvana. Phoenix nirwana dalam api nyata, meskipun tidak abadi, tetapi selama ada api nyata Phoenix, mereka dapat menyelesaikan nirwana, dan cedera serius dapat diselesaikan dengan ini. Tentu saja, kelahiran kembali nirwana akan menyentuh sumbernya, meskipun dapat digunakan terus-menerus, tetapi semakin sering digunakan, semakin besar harga yang harus dibayar. Reaksi Fu Guanlin tidak menyenangkan, hanya ketika Tang San mengendalikannya dengan kekuatan mental, rasanya tidak enak, meskipun roh belum sepenuhnya pulih, tetapi naluri tubuh langsung menggunakan nirvana untuk beregenerasi. Ketika Phoenix berada di nirvana, Phoenix True Fire di sekitarnya adalah yang terkuat, bukan hanya bertahan, tetapi mengambil kesempatan untuk membunuh Tang San. Hanya saja Tang San memiliki banyak pengalaman bertarung, ketika dia mengetahui bahwa itu akan mati, dia segera menyelesaikan serangan dan menggunakan lingkaran misterius langit untuk membubarkan api asli dari Phoenix di sekitarnya, dan kemudian dengan cepat melarikan diri, gagal untuk membiarkannya berhasil. Tetapi pada saat ini, proses nirwana Fu Guanlin tidak begitu mulus. Tang San berteleportasi melalui ruang dan menyuntikkan yin dan yang ke dalam tubuhnya. Itu juga merupakan momen penting ketika pertama kali memulai nirvana. Bagaimana mendominasi yin dan yang, setelah mereka berada di luar kendali Tang San, mereka secara alami akan bentrok dengan keras, dan yang paling penting adalah bahwa Fu Guanlin sendiri adalah api Phoenix sejati dari yang paling. Karena ketidakseimbangan tiba-tiba yin dan yang ki disuntikkan ke dalam tubuh, bisa dikatakan rasa sakit pacar di awal berlipat ganda. Bahkan proses nirwana terpengaruh, dan pembuluh darahnya sendiri tidak stabil, dan ledakan terjadi secara langsung. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa dalam api nyata Phoenix yang menyala-nyala itu, cahaya yang terdistorsi dan bayangan tubuh Phoenix terus-menerus muncul, nyala api meledak, meledakkan potongan-potongan hujan ringan, dan ada juga suara desis Fu Guanlin yang menyakitkan. Penonton tercengang saat ini, dan mereka tercengang ketika mereka mengerti bahwa Phoenix Api Abadi adalah pembangkit tenaga listrik di nirvana.
Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Serangan macam apa yang dibawa oleh telapak tangan Asura, dan sebenarnya menyebabkan Phoenix Nirvana salah? Wasit tingkat Raja Iblis Agung juga dalam dilema saat ini. Jelas, si Guanlin dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Namun, permainan belum berakhir. Jika menghentikan permainan sekarang, itu berarti si Guanlin telah kalah. Meskipun yang satu ini telah dikeluarkan dari Phoenix Demon Rache, bagaimanapun juga dia adalah mantan penerus Great Unding Demon Emperor. Oleh karena itu, tanpa sadar melihat ke arah kamar pribadi di mana Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung berada di mimbar. Sebuah desahan mengikuti, dan pada saat berikutnya, sesosok merah keemasan muncul dari udara tipis dan mendarat di samping Cheng Guanlin, diselimuti sinar cahaya merah keemasan yang cemerlang. Tang San segera merasakan, dan menyuntikkan dirinya ke tubuh Fu Guanlin, yang mengandung semua energi liger, harimau, geng emas, dan yin dan yang qi, yang tiba-tiba menghilang pada saat ini. Dan Fu Guanlin telah berubah menjadi api Phoenix murni. Di samping pilar api merah keemasan yang menyala-nyala, seorang pria parubaya menatapnya dengan tatapan panas, dan matanya menunjukkan sedikit perhatian. Pria kecil, ini sedikit menarik. Hanya menatap dengan mata merah keemasannya, Tang San merasa seolah-olah jiwanya sedang terbakar, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dengan paksa mengendalikan pikirannya yang akan bergerak. Saya telah melihat Yang Mulia. Tidak diragukan lagi, Kaisar Iblis Agunglah yang mengambil tindakan untuk menyelesaikan situasi tragis Fu Guanlin. Pembangkit tenaga listrik tingkat atas semacam ini, hanya dengan mengambil tembakan biasa, menunjukkan kekuatan absolutnya, dan dengan melakukannya di ujung jarinya, semua energi asing yang disuntikkan Tang San ke tubuh Siang Guanlin benar-benar terbakar, hanya menyisakan Phoenix murni yang nyata, api. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata dengan acuh tak acuh, itu hilang. Anda bisa datang ke istana mayat hidup saya jika Anda punya waktu. Pria kecil yang menarik. Guanlin berubah menjadi pita dan kembali ke kamar pribadinya. Cahaya api telah benar-benar mereda sesaat sebelum memasuki kamar pribadi, seolah-olah telah padam. Tang San samar-samar bisa melihat bahwa api asli Phoenix yang telah diubah Fu Guanlin dibawa ke lengan bajunya oleh Kaisar Iblis Mayat Hidup ini. Itu memang yang teratas di dunia. Meskipun dia tidak bisa menggunakan indera ilahi untuk merasakannya, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan di tubuh lawan. Bahkan di alam dewa yang asli, ini akan menjadi keberadaan fitnah tingkat kedua, dan itu masih ranah fitnah dewa tingkat kedua. Di alam seperti itu yang bukan alam para dewa, sungguh menakjubkan bisa berkultivasi ke tingkat ini. Asura menang. Wasit Raja Iblis tidak mengumumkan hasil pertandingan sampai saat ini. Tang San menghela nafas panjang dan memberi isyarat kepada wasit sebelum berbalik dan mundur. Masih ada aliran udara merah yang menyembur keluar dari tubuhnya, itu adalah nafas api nyata Phoenix yang dikeluarkan dari tubuhnya. Dia tampaknya memenangkan game ini dengan mudah. Setidaknya dibandingkan dengan 2 game sebelumnya, tampaknya jauh lebih mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah. Kunci untuk mengatasi musuh dan memenangkan pertempuran terletak pada mata ajaib ungu instannya, yang secara paksa menerobos pertahanan spiritual lawan dengan cahaya ilahi ungu, dan merusak lautan roh Fu Guanlin dengan parah. Kekuatan Tang San yang paling kuat saat ini bukanlah salah satu dari garis keturunan kelas 1, tapi kekuatan mentalnya. Kekuatan mentalnya sudah berada di puncak level ke-9. Setelah mencapai puncak tingkat ke-9, setelah dia diam-diam memelihara dan mengubah kekuatan spiritual yang berlebihan, itu berubah menjadi kesadaran sedikit demi sedikit, merangsang kesadarannya sendiri untuk perlahan pulih. Dengan peningkatan kesadaran spiritual, kontrol kekuatan spiritual secara alami akan menjadi lebih kuat, dan semakin banyak kompresi kekuatan spiritual seseorang dapat memungkinkan lautan roh untuk menampung lebih banyak kekuatan spiritual. Oleh karena itu, meskipun kekuatan spiritualnya belum diubah menjadi kesadaran ilahi, dalam hal jumlah total kekuatan spiritual, itu tidak sebanding dengan pembangkit tenaga puncak peringkat 9 lainnya. Di game sebelumnya, dia juga tidak sengaja menggunakan kekuatan mentalnya untuk bertarung, jadi bagi Fu Guanlin, kedatangan Purple Divine Light sangat tidak terduga. Terlebih lagi, pada saat itu, Tang San mengintegrasikan domain dewa pembunuhnya yang baru dihidupkan kembali ke dalamnya. Bab 546, Debut Populer Pertama. Cahaya ilahi ungu dan domain dewa pembunuh langsung menembus pertahanan spiritualnya, sehingga benar-benar menekannya pada tingkat spiritual, memberinya kesempatan untuk memanfaatkan kekosongan. Yin dan Yang Qi-nya masih belum matang, tetapi dengan bantuan Yin dan Yang Qi, jika dia mekar penuh, dia bisa menyelesaikannya sendiri.
Tetapi situasi di dalam lautan roh benar-benar buruk, niat membunuh ada di mana-mana, ditambah dengan kekuatan mental tajam Tang San yang bergegas dari kiri ke kanan, dua Qi Yin Dan yang menyerbu dalam situasi ini, itu benar-benar masalah di dalam dan di luar, sehingga Fu Guanlin tidak bisa melawan, dan hampir membuat Phoenix Nirvana membakar dirinya sendiri secara langsung. Justru karena Great Unding Demon Emperor merasa kondisinya tidak baik, dan dia harus mengambil tindakan. Faktanya, sebagai patriark dari garis keturunan Undead Api Phoenix, meskipun tegas, masih merupakan hal yang sangat memalukan untuk menyelamatkan putri yang telah lama diusir dari klan di mata publik. Hanya saja Kaisar Iblis Besar mayat hidup ini mandiri dan tidak dapat melanggar aturan, jadi dia tidak melakukan apapun pada Tang San. Apalagi ketika dia benar-benar merasakan kondisi putrinya, dia sangat tertarik dengan Tang San. Setelah si kucing besar, Tang San pun sukses masuk perempat final. Tetapi pada saat yang sama, dia mengungkapkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tentu saja, ini sangat berharga dalam pandangan Tang San. Tanpa serangan habis-habisan yang tiba-tiba untuk mengalahkan musuh, dia harus membayar harga yang mahal untuk mengalahkan kemampuan kelahiran kembali nirwana, dan kemungkinan besar dia tidak dapat melakukannya dengan atribut luar angkasa. Apa yang membuatnya sedikit aneh adalah bahwa selama pertempuran, Fu Guanlin tampaknya berada dalam kondisi yang sama dengan kucing besar sebelumnya, dan dia dalam keadaan pakaian pengemis, dan tidak ada senjata ampuh di tubuhnya. Klan Phoenix Api Undead jelas tidak miskin. Apakah tidak ada berkah bagi pewaris yang telah mencapai 16 teratas dari garis keturunannya? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan Fei Guanlin seperti ini adalah karena dia diusir dari klan, dan semua harta yang pernah dia miliki diambil kembali oleh klan, yang membuatnya mengambil tawaran seperti itu. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Tang San masih mengalahkan lawannya dan maju ke perempat final dengan lancar. Melangkah dari panggung, Tang San sendiri juga menghela nafas panjang. Memasuki perempat final dan memenangkan satu pertandingan lagi, Anda akan dapat bergabung dengan kucing besar di semifinal. Selain itu, permainannya termasuk di antara 3 pertandingan pertama, dan sepertinya dia menang dengan relatif mudah. Terutama dalam keadaan Fu Guanlin menunjukkan aura yang luar biasa, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya begitu cepat, dan itu masih terlihat sangat mudah. Ini tidak diragukan lagi akan memberi banyak tekanan pada lawan berikutnya. Alasan mengapa Tang San memilih untuk meledak secara langsung kali ini, tidak lagi menyembunyikan keuntungan dari kekuatan spiritualnya, adalah untuk meminimalkan konsumsi dalam pertandingan. Dia dan Tuan Muda Mei akan memiliki pertandingan ganda besok. Ini juga pertandingan final. Jika Anda terluka dalam pertempuran hari ini dan tidak dapat pulih besok, bagaimana Anda akan menghadapi lawan yang kuat dalam pertandingan ganda? Dibandingkan dengan permainan tunggal, ia lebih memperhatikan permainan ganda. Itu adalah permainan yang dia dan Mikoto ikuti bersama. Kembali ke rest area, kucing besar itu masih bermeditasi dengan bersila, tetapi tampaknya dalam kondisi yang lebih baik. Semua luka di tubuhnya tidak lagi mengeluarkan darah, dan masih ada cahaya keemasan samar yang menempel di tubuhnya, yang jelas yang diberikan oleh Raja Singa Emas sebelumnya. Pil obatnya bekerja. Napasnya stabil, dan mengambil cuti besok seharusnya tidak memengaruhi permainan di belakangnya. Tuan Muda Mei telah datang untuk menyambutnya, menatapnya sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan saudaraku. Tang San berkata dengan senyum masam, ini hanya kebetulan, tidak tahu bahwa saya masih memiliki keterampilan ofensif dalam hal kekuatan mental, dan saya segera memimpin. Tuan Muda Mei tersenyum sedikit, lihatlah permainannya, pemenang berikutnya adalah lawanmu di pertandingan berikutnya. Saya ingat bahwa dalam undian tadi, saya melihat bahwa favorit untuk memenangkan kejuaraan ada di pertandingan berikutnya. Lawan Anda kemungkinan besar ya, yang ini harus dilihat. Pukulan terbesar. Tang San tertegun sejenak. Dia belum benar-benar memahami lawannya dengan cermat, dia hanya tahu siapa lawannya di awal setiap permainan, dan baru kemudian mulai melawan mereka secara tepat sasaran. Dalam arti tertentu, ini adalah kepercayaan dirinya. Setelah mencapai peringkat ke-9, apakah ada lawan di peringkat yang sama yang tidak bisa dia lawan? Ini adalah kepercayaan dari generasi Raja Dewa. Tetapi melihat kesungguhan dari apa yang dikatakan Tuan Muda Mei, jelas bahwa yang berikutnya harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam turnamen elit pengadilan leluhur ini, dia telah bertemu banyak orang kuat, terutama mereka yang memiliki garis keturunan tingkat pertama dan warisan Kaisar Iblis. Masing-masing dari mereka tidak mudah untuk dihadapi, dan mereka telah memberinya banyak uang.
Masalah, biarkan dia menghadapinya dengan berbagai metode pertempuran yang tak ada habisnya, dan akhirnya memenangkan pertempuran. Dan di antara begitu banyak pewaris yang kuat, kekuatan macam apa yang akan dimiliki keberadaan yang bisa disebut paling populer. Secara signifikan lebih kuat dari semua lawan sebelumnya. Ini juga merupakan puncak dari urutan ke-9, dan kekuatannya jelas berbeda. Sama seperti Fu Guanlin yang dia hadapi barusan, itu memberinya banyak tekanan. Api Phoenix murni sangat menakutkan. Dia masih terus-menerus mengeluarkan racun api dari luar. Di turnamen elit pengadilan leluhur dengan orang kuat seperti Hutan, jika bisa disebut favorit nomor 1, maka kekuatannya jelas diakui. Bagaimana itu akan ada, pada titik ini, di atas panggung, game keempat berikutnya akan segera dimulai. Karena pertempuran antara Tang San dan Fu Guanlin semuanya dilakukan di udara, mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tempat kompetisi, jadi mereka tidak perlu terlalu banyak istirahat. Kedua belah pihak perang telah mengambil panggung. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah sosok yang sangat kekar, sosok yang akan dia kenal, tanpa dia, ras yang pernah dihadapi Tang San sebelumnya. Pria ini terlihat memiliki tinggi sekitar 2,5 meter, dengan kepala botak dan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia terlihat sangat kuat, tetapi dia memiliki penampilan yang benar-benar humanoid. Sepasang telapak tangan yang sangat besar, udara di sekitar tubuh sedikit terpelintir. Puisi ini disebabkan oleh kekuatan ototnya. Dapat dilihat betapa mengerikannya orang ini dalam hal kekuatan fisik. Meskipun itu humanoid, Tang San sekilas mengenali bahwa ini adalah orang kuat dari klan binatang Behemoth, jadi tidak diragukan lagi itu adalah warisan Kaisar Iblis pemisah surga. Dia telah menghadapi kekuatan binatang Behemoth secara pribadi. Dalam hal kekuatan fisik, saya khawatir bahkan naga dan Phoenix tidak dapat dibandingkan dengannya. Nama membelah langit memang pantas. Apakah itu? Tang San bertanya pada putra cantik di sampingnya. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Pemain Behemoth ini jelas lebih kuat dari yang pernah dihadapi Tang San sebelumnya, dan dia bahkan bukan favorit terbesar. Jika bukan dia, maka dia secara alami akan menjadi lawannya. Tang San melihat ke kejauhan dan melihat ke ujung lain dari platform kompetisi ratusan meter jauhnya. Ada juga pemain di sana, dibandingkan dengan pemain Behemoth, itu lebih mirip manusia. Tingginya sekitar 1,8 meter, ramping dan tinggi. Berwajah adil dan tampan. Rambut hitamnya disisir rapi di belakang kepalanya dan dikuncir kuda. Bahu lebar dan punggung lebar, pinggang owa. Itu tampak seperti anak manusia yang cantik. Sepasang mata juga sangat cerah, dan pupil hitamnya sedalam jurang. Tampaknya tidak memiliki momentum sedikit pun, sama seperti manusia normal. Tang San tertegun untuk sementara waktu, pada pandangan pertama dia tidak tahu apa ras orang lain. Salah satunya adalah dia berjauhan, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakannya dari jarak jauh, dan yang lainnya adalah bahwa pihak lain tidak memiliki karakteristik rasial, dan terlihat seperti manusia. Ras apa itu? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Tanya Tang San dengan suara rendah. Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah bertemu sebelumnya. Klan Naga Iblis Kegelapan, dikenal sebagai jenius dari garis keturunan Naga Iblis Kegelapan. Kaisar Iblis Agung Iblis Kegelapan pernah berkata bahwa meskipun tidak dalam kegelapan, malam, itu masih bisa menjadi keberadaan Raja Malam Abadi. Peringkat ke-6, warisan dari Eternal Night King, Dark Demon, dan Great Demon King. Bab 547, Alam Gelap. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan adalah Naga Iblis Kegelapan, jadi, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah keturunan langsungnya. Kaisar Setan Kegelapan sering mengatakan bahwa pada usia yang sama, dia tidak sebaik cucu ini. Yah, itu adalah cucu langsungnya. Namanya Meng Te, dan dia pernah mendaki puncak Gunung Suci 12 Kaisar, dan mereka semua telah memperoleh token Kaisar. Ini adalah generasi muda dengan token terbanyak hari ini. Ketika Anda mencapai tingkat dewa, Anda tidak akan lagi memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai orang pertama di generasi muda dari benua peri. Gunung Suci saat ini memiliki total hanya ada 15, dan 3 gunung suci yang belum didaki adalah Raja Iblis Kristal, Kaisar Iblis Tianhu, dan Kaisar Tianyang Tianjing, yang terkuat dari klan roh dan monster. Alasan Gunung Suci Tianhu adalah karena tidak memiliki kemampuan yang berhubungan dengan nasib dan tidak dapat dilewati. Gunung Suci Kristal dikatakan telah mencoba dan gagal untuk naik pada langkah terakhir.
Tianyang Gunung Suci Tianyang Tianjing Kaisar belum pernah ke sana karena kakek dan Tianyang Tianjing memiliki dendam terhadapnya, dan dia dengan tegas memerintahkannya untuk tidak pergi, agar tidak diracuni oleh Tianyang Tianjing. Itu adalah keberadaan yang paling menjanjikan dalam sejarah untuk mendaki semua gunung suci pada saat yang sama. Dengan persetujuan 12 kaisar, Gunung Suci Kristal hanya berjarak 1 langkah. Itu akan sangat menarik. Tang San saat ini hanya memiliki persetujuan dari 3 gunung suci, tetapi 2 di antaranya tidak diperoleh oleh Meng Tete. Tetapi dia sangat jelas bahwa kondisi tinjauan dari gunung suci yang berbeda-berbeda. Jika Anda ingin memenuhi tinjauan beberapa gunung suci dan mendapatkan persetujuan dari banyak kaisar, Anda harus sangat kuat dalam hal kemampuan komprehensif. Tapi jadi apa? Kekuatan sebenarnya masih tergantung pada medan perang. Tapi dia masih memiliki banyak minat di Monterte ini. Selanjutnya, lawan akan menghadapi pemain Behemoth Demon yang dikenal sebagai tanah tak terkalahkan. Dalam pertempuran ini, kita secara alami dapat melihat beberapa petunjuk, memang permainan yang patut diperhatikan. Tepat ketika Tuan Muda Mei menjelaskan kepada Tang San tentang situasi Meng Tete, game keempat dari pertandingan 16-8 telah dimulai. Ras binatang raksasa Demon meraung di langit, tetapi dia tidak menunjukkan tubuhnya sendiri, dia hanya bergegas langsung ke lawan dalam bentuk manusia. Kekuatan menakutkan meletus ketika mengambil langkah pertamanya, tanah di panggung kompetisi runtuh, dan menginjak lubang yang dalam dengan diameter 10 meter, tetapi itu sudah seperti bola meriam, bergegas ke arahnya. Lengan terbentang di kedua sisi tubuh, dan cakar tajam muncul dengan berani, memancarkan kilau emas gelap. Tekanan kuat itu bisa dirasakan bahkan dengan menonton pertempuran. Kekuatan orang ini cukup membenci langit dan tidak ada putaran. Meng Tete terlihat sangat tenang, menghadapi tekanan besar, ketika kedua belah pihak masih berjarak 200 meter, pakaian di tubuhnya sudah mulai bergerak tanpa angin. Pada saat inilah matanya menjadi hitam pekat, dan tidak ada lagi putih, hanya hitam pekat. Dia melingkarkan tangannya dan menekan di depannya pada saat yang sama, tiba-tiba, sebuah lubang hitam dengan pita cahaya ungu tua muncul di depannya dari udara tipis. Gelap seperti tinta, dengan hisapan yang kuat, itu memenuhi dampak pemain Behemoth. Lawannya bisa masuk ke 16 besar, yang pasti yang terbaik di antara generasi muda. Momentum ke depan tidak melemah sedikit pun, tetapi lengannya terlipat di atas kepalanya. Tangannya terbanting ke bawah, dan satu demi satu, lampu bilah yang menghancurkan langit dengan panjang puluhan meter jatuh dari langit, dan langsung menuju ke lubang hitam yang sehitam tinta. Tabrakan antara kedua belah pihak dipicu seketika, menghadapi cakar yang tak terkalahkan dari binatang Behemoth dalam pertempuran darat, lubang hitam itu hancur sebagai tanggapan. Tapi yang aneh adalah lubang hitam yang rusak itu berubah menjadi strip cahaya ungu hitam yang meledak, berputar di sekitar pemain Behemoth. Pada saat yang sama, jari-jari kaki Meng Tete dengan ringan mengetuk tanah, dan tubuhnya naik ke udara, sepasang sayap naga gelap menyebar di belakangnya, dan setiap sisik berdiri bersamanya, dan menamparkan ke depan dengan tiba-tiba. Segera, strip cahaya ungu hitam menjadi 2 kali lipat dalam sekejap, menyelimuti lawan seperti jaring langit dan bumi. Pemain Behemoth tidak begitu mudah untuk dihadapi. Ia mendengus dingin, memutar tubuhnya, meraih cakarnya keluar, dan tiba-tiba meledak dengan bilah yang sangat tajam, merobek strip cahaya ungu hitam, dan terlebih lagi. Sejumlah besar dari auns cakar datang langsung ke kafan dari Meng Tete. Meng Tete tidak menghindar, dan garis-garis cahaya ungu hitam melambai, bertemu dengan cahaya pedang. Cahaya bilah memang bisa memotongnya, tetapi terus-menerus melemah dalam proses pemotongannya. Ketika datang ke Monterte, itu menghilang begitu saja. Sungguh kekuatan korosif yang kuat, kata Tang San dengan terkejut. Ya, betapa tajam dan kuatnya bilah Behemoth. Tapi itu terkorosi oleh kekuatan gelap yang melekat pada sabuk cahaya ungu hitam, dan itu larut dalam proses menyerang. Ini adalah ranah yang telah mencapai tingkat menyatu dengan kegelapan. Ini adalah pertempuran di siang hari, dan elemen gelap dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga di alam ini, dapat dikatakan sebagai penguasa kegelapan. Apalagi itu bukan sekedar kontrol elemen gelap, saat Meng Tete mengepakkan sayapnya, pelepasannya jelas memiliki kemampuan medan. Di alam gelap, efeknya sangat sederhana, yaitu, elemen gelap ditingkatkan. Namun, berdasarkan pengalaman generasi Raja Dewa Tang San, semakin sederhana domain semacam ini, semakin dalam pemahaman elemen yang sering dibutuhkan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa mungkin tidak dapat melakukannya.
Domain semacam ini tampaknya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi ketika tingkat budidaya semakin dalam, domain tersebut akan berkembang dengan evolusi pengguna, yang merupakan yang paling menakutkan. Kemampuan Meng Teh untuk menguasai kemampuan domain seperti itu pada usia ini menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Tidak heran Raja Iblis Kegelapan akan sangat memujinya. Pada saat ini, di lapangan kompetisi, pemain Behemoth menyerang lawan seperti penggiling daging, tetapi Montertey seperti rawa besar, tidak peduli bagaimana lawan menyerang, dia tidak bisa terburu-buru keluar dari ruang lingkup kendalinya. Sayap naga di bagian belakang mengepak, tetapi mereka tidak melawan lawan dengan kemampuan terbang mereka, tetapi pita cahaya gelap muncul dalam aliran tak berujung, menutupi arah lawan tanpa henti. Kegelapan murni, erosi murni. Tapi kegelapan itu seperti jaring besar, saling menekan selangkah demi selangkah. Ini adalah pertempuran serangan dan penguasaan. Meng Teh selalu terlihat tenang, seolah-olah semuanya terkendali, dan tidak ada kebetulan fenomena langit, tetapi dengan kekuatan serangan yang kuat dari Behemoth, ia tidak dapat bergegas keluar dari tentakel gelap yang terjerat. Di antara alis Meng Teh, ada lingkaran ungu samar yang bergelombang, dan fluktuasi spiritualnya meluas keluar. Elemen gelap terus terintegrasi, dan bahkan dasar panggung kompetisi disertai oleh elemen gelap. Invasi secara bertahap berubah menjadi ungu dan hitam, seperti rawa, membuat para pemain Behemoth kesulitan untuk bergerak. Tak ayal setelah pertandingan ini, lapangan permainan harus dirombak sebelum bisa terus digunakan. Roar, pemain ras orc raksasa Beeman jelas merasa ada yang tidak beres. Jika dia terus mengkonsumsinya seperti ini, kekuatan garis keturunannya akan selalu habis. Namun, lawan terus-menerus mengisi kembali elemen gelap melalui kontrol elemen, yang menghabiskan jauh lebih sedikit daripadanya. Pemain Behemoth yang berpengalaman mengerti bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Warna emas gelap di matanya tiba-tiba menjadi lebih dalam, dan cahaya keemasan gelap meledak di tubuhnya. Hampir dalam sekejap, tubuh asli berbentuk manusia telah membengkak, dan bila cahaya keemasan gelap yang tak terhitung jumlahnya terpusat di tubuhnya, kesuksesan besar. Ini adalah kemampuan rumah tangga dari klan binatang raksasa Beeman, badai pisau cakar. Tang San telah menghadapi serangan mengerikan ini saat itu, dan badai cakar ini tidak diragukan lagi lebih ganas ketika digunakan oleh pemain Behemoth di depannya ini. Bilah cakar yang kejam langsung merobek ruang, dan strip cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya juga terkoyak dan ditelan oleh ruang yang dipotong tajam. Bab 548, Alam Ganda. Cahaya pedang gila menyapu dan langsung menuju ke tubuh Montertey. Montertey tidak menunjukkan bentuk aslinya, hanya menatap pihak lain dengan mata dingin. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan dua kata dengan dingin. Melayu. Dalam sekejap, semua pita cahaya ungu hitam tiba-tiba berubah menjadi ungu cerah pada saat ini, dan setiap pita cahaya tampaknya larut dengan sendirinya, langsung berubah dari ungu cerah menjadi kegelapan tanpa batas. Itu membuat seluruh area yang diselimuti dunia gelap menjadi gelap gulita. Apakah itu ujung pedang yang tajam, atau celah ruang yang terbelah? Pada saat ini, tampaknya semuanya telah runtuh, meleleh dalam sekejap, layu dan jatuh. Seluruh meja kompetisi, area tempat mereka bertarung, berdiameter sekitar 200 meter, dan tenggelam 2 meter pada saat ini. Warna emas gelap pada binatang Behemoth tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan bahkan rambut di tubuhnya mulai kehilangan kilaunya dan bahkan meringkuk karena kalimat yang memabukkan. Meng Teh mengeluarkan auman naga di langit. Kegelapan yang baru saja layu menjadi cerah kembali pada saat ini, ungu cerah. Di dunia ungu itu, ia berdiri dengan bangga di udara seperti iblis, menghadap lawan di bawah. Dan tubuh besar Behemoth tenggelam ke tanah sedikit demi sedikit, dan warna ungu yang luar biasa bergegas ke arahnya dengan panik. Behemoth Beeman yang melemparkan badai cakar berada dalam kelemahan saat ini, bagaimana bisa membebaskan diri dari invasi kegelapan lagi. Alam kedua, Tang San, yang sedang menonton pertempuran, tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ya, transformasi ungu dan hitam jelas bukan lagi alam gelap murni sebelumnya, tetapi alam lain, layu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dua bidang Montertey saling melengkapi. Layu dapat ditingkatkan dalam jangkauan alam gelap, dan pada gilirannya, elemen gelap dapat terkikis kembali ketika segala sesuatu yang lain layu, sangat ditingkatkan. Sekarang Tang San mengerti mengapa Eternal Night King, Dark Demon Great Demon King, mengatakan bahwa Meng Teh dapat menunjukkan kekuatan Dark Night King bahkan di siang hari. Memang itu, dalam keadaan ini, ia memiliki dua bidang yang sangat kuat.
Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa jelas bukan lawannya. Di masa depan, jika mencapai tingkat dewa, itu pasti keberadaan yang sangat luar biasa. Yang paling penting adalah tidak ada keraguan bahwa lawannya di pertandingan berikutnya adalah cadangan Eternal Night King Meng Te. Pemain Behemoth di atas panggung akhirnya mengakui kekalahan. Jika dia tidak mengakui kekalahan, lawan kemungkinan akan membunuh. Sebagai raksasa Bimen yang tak terkalahkan dalam pertempuran darat, di seluruh permainan ini, bahkan tanpa menyentuh lawan, dia telah kalah dalam permainan. Betapa menyedihkannya ini. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, di depan lawan dengan bakat luar biasa, tidak ada artinya untuk mengatakan apapun. The Eternal Night King, Dark Demon King, peringkat ke-6 di antara semua kaisar iblis. Jika kaisar surgawi ditambahkan, mungkin bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar. Tapi aku tidak tega memiliki cucu yang begitu baik. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, jika Meng Te menjadi kaisar iblis besar, maka status garis keturunan naga iblis kegelapan akan sangat meningkat. Ini tidak sesederhana tempat ke-6 sekarang. Terlebih lagi, ini adalah salah satu kaisar lain yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk diperjuangkan. Bagaimanapun, mereka pada awalnya adalah warisan kaisar iblis besar. Di atas panggung, Monter yang mengalahkan Behemoth, sama sekali tidak bangga, dan masih memiliki ekspresi yang sama seperti biasanya, seolah-olah inilah yang seharusnya dilakukan. Saat berikutnya, perlahan berbalik dan melihat ke satu arah. Banyak penonton mengikuti pandangannya, dan apa yang mereka lihat adalah seorang pria bertopeng berdiri di sana di area tertentu yang tidak mencolok. Dialah yang memenangkan pertandingan terakhir dan mengalahkan kontestan undian Fire Phoenix, Sura. Mata Meng Te sangat aneh, meskipun berjauhan, Tang San masih bisa melihat dengan jelas sorot matanya, dan sorot matanya sebenarnya penasaran. Tidak ada permusuhan, hanya rasa ingin tahu yang kuat. Di pertandingan berikutnya, yang harus saya hadapi adalah pemain paling populer di kompetisi individu. Dilihat dari kekuatan yang Meng Te tunjukkan barusan, Tang San tahu bahwa dia dalam masalah. Di ranah gelap dan ranah Monter yang layu, pemain Behemoth tidak bisa terburu-buru, bisakah dia bergegas sendiri? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pemain terkuat yang pernah saya lihat di kompetisi ini, tidak ada. Dalam hal tingkat kontrol elemen, masih di atas Master Mei, elemen gelap itu sendiri tampaknya telah menjadi bagian darinya, atau sudah menjadi bagian dari kegelapan. Ini adalah putra kegelapan yang sebenarnya. Jelas sulit untuk mengalahkan orang ini dengan kemampuan campur aduknya saat ini. Pada pertandingan hari ini, pemain Behemoth kalah bahkan tanpa membuka kartu Hall Meng Te. Jika Anda tidak dapat menghentikannya, maka kemungkinan besar ia akan mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian kucing besar, dan akhirnya Mei Gongzi untuk memenangkan kejuaraan individu. Untuk pertama kalinya, setelah berpartisipasi dalam kompetisi ini, Tang San memiliki semangat juang yang kuat untuk pertama kalinya, dan memiliki perasaan antisipasi untuk pertandingan. Tuan Muda Mei berada di sisi Tang San saat ini, dan dia jelas merasakan perubahan emosional Tang San saat ini. Bukannya berkecil hati dengan kekuatan lawannya, seolah-olah emosi khusus muncul dalam dirinya. Pada saat ini, Tang San tampaknya telah mengubah seseorang, dan dia bisa merasakan aura yang kuat di sekelilingnya. Kedua belah pihak turun dari panggung, dan sudah waktunya untuk sisa panggung. Tentu saja, tidak mungkin bagi pekerja untuk beristirahat dan memulihkan diri, berapa lama. Beberapa level Raja Iblis, yang pandai mengendalikan elemen bumi, naik ke atas panggung, dan dengan cepat mengendalikan elemen bumi untuk mengembalikan level asli dari tabel kompetisi. Ini tidak sebagus aslinya, tapi masih oke untuk kompetisi. Mungkin karena pengaruh aura Tang San yang berubah, Tuan Muda Mei sudah bersemangat, karena selanjutnya giliran dia untuk bermain. Tang San dan kucing besar sama-sama mengalahkan lawan mereka dan memasuki perempat final. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berspesialisasi dalam kecantikan? Saudaraku, aku akan pergi ke kompetisi. Tuan Muda Mei berkata kepada Tang San. Oke, ayolah. Emosi Tang San telah kembali normal saat ini. Dia berbalik untuk melihat Tuan Muda Mei, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kalian semua sangat kuat, dan saya pasti akan mencapai perempat final. Kami akan mencoba untuk bergabung di final. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Mei berbalik. Melihat punggungnya yang indah menghilang dari pandangan, hati Tang San menjadi sangat tenang. Kemenangan permainan hari ini, atau pengadilan klasik leluhur ini,
dia secara bertahap memasuki tahap pesawat ini. Tidak diragukan lagi, ada banyak hal tentang dia yang menarik bagi para monster dan roh. Di masa depan, dia juga akan menemani Tuan Mei untuk menghadapi banyak masalah, dan sekarang dia tidak bisa lagi mundur, atau bahkan menyembunyikannya sepenuhnya, maka, hanya dengan menjadi lebih kuat, terus-menerus lebih kuat, dan lebih cepat, kita dapat menghadapi segala sesuatu yang penuh dengan perubahan dan krisis. Di dunia ini, kekuatan tetaplah raja. Pada saat ini, ada aura aneh di belakangnya. Ketika Tang San berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa kucing besar itu telah menyelesaikan meditasinya dan membuka matanya. Itu masih terlihat sedikit lemah, tetapi samar-samar, tampaknya sedikit berbeda, dengan perubahan ekspresi yang agak rumit di antara alisnya. "Bagaimana?" tanya Tang San. Kucing besar itu duduk di tanah dan tersenyum pahit. "Bagus, cederanya sudah sedikit pulih, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk beristirahat lagi." Tang San berkata, "Sepertinya kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu. Apakah kamu masih memiliki dendam terhadap klan setan singa?" Kucing besar itu berkata, "Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam. Lagi pula, ketika mereka memperlakukan kami seperti ini, klan saya dalam bahaya kepunahan. Sejak saya masih kecil, saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu. Dengan klan singa dan harimau, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan mendapatkan pengakuan mereka. Saya hanya memiliki kebencian terhadap mereka. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya hanya berharap bahwa setelah saya menjadi lebih kuat, saya akan membiarkan mereka melihat apakah liger kita adalah ras terkutuk." Bab 549, Esensi Bunga Nethermoon. Tang San mengangguk dan berkata, "Jika Anda tidak ingin bekerja sama dengan mereka, kami juga tidak dapat bekerja sama. Dengan peringkat Anda saat ini di Ancestral Court Classic, mereka tidak dapat melakukannya. Tidak masalah untuk mencari dukungan dari kaisar lain." Kucing besar itu tersenyum kecut lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sudah terlambat. Sudah terlambat untuk menyesalinya setelah menerima bantuan dari orang lain. Saya tidak menyangka bahwa pil obat yang diberikannya kepada saya sangat berharga." Tang San tertegun sejenak, selain penyembuhan, ada efek lain. Dia segera menangkap masalah dalam kata-kata kucing besar. Kucing besar itu mengangguk dalam diam dan berkata, "Pemurnian garis darah, atau goldenisasi. Saya tidak tahu nilai dari pil obat ini, tetapi jika itu ada di klan setan singa atau klan setan harimau, ini adalah obat yang bisa sesuatu yang mengubah singa dan harimau biasa menjadi ras emas. Itu dapat memperkuat garis keturunan emas tipis di garis keturunan dan mengubahnya menjadi garis keturunan emas yang kuat. Saya seorang liger, meskipun garis keturunan saya telah bermutasi, tetapi fondasinya sendiri bukan dari emas garis keturunan. Keluarga kami pada dasarnya tidak. Bagaimanapun, ras emas sangat mementingkan garis keturunannya sendiri dan hanya akan menikah di dalam klan. Tidak ada yang namanya klan singa emas dan klan harimau suci emas bersama-sama. Obatnya memberi saya adalah membuat garis keturunan saya emas pada dasar asli dan memperbaikinya lagi. Setelah garis keturunan dimurnikan, tingkat garis keturunan yang pada dasarnya telah dipadatkan telah membuka saluran ke atas lagi. Hadiah ini terlalu berat, sangat berat sehingga saya bisa tidak berubah pikiran lagi." Mata Tang San menunjukkan ekspresi terkejut. Raja Singa Emas ini benar-benar akan memotongnya ketika saatnya untuk memotongnya. Untuk dapat menunjukkan obat mujarab yang begitu berharga, itu menunjukkan betapa mereka menghargai kemampuanmu. Kucing besar itu berdiri dengan dukungan, menghela nafas panjang, dan berkata, "Ini adalah akhir, saya tidak punya pilihan lain. Itu saja, ini juga jalan pintas bagi saya untuk meningkatkan lebih cepat di masa depan. Setelah pertandingan selesai, saya akan kembali dan berbicara dengan saya. Ketika mereka berbicara, mereka harus memenangkan sesuatu untuk liger kami." Tang San mengangguk dan berkata, "Bahkan jika kamu punya ide, mari kita tunggu sampai kamu menjadi Raja Iblis Liger besar di masa depan. Pada saat itu, klan Liger akan menjadi keluarga kerajaan sejati dari klan Singa dan Harimau. Bagaimanapun juga, Anda memiliki warisan yang lengkap." Kucing besar itu memandang Tang San dan berkata, "Kamu memberi kami semua ini. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, kamu adalah dermawan abadi klan Liger kami, tetapi jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Sama-sama, sekalipun Anda melewati api dan air, Anda tidak akan ragu-ragu." Tang San menepuk bahunya yang lebar, "Itu bukan dermawan, kita bersaudara."
Senyum akhirnya muncul di wajah kucing besar itu. Ya, saudara. Pada saat ini, Tuan Muda Mei sudah naik ke panggung kompetisi, dan ketika penampilan cantiknya muncul di panggung kompetisi, penonton juga menjadi sunyi. Game yang baru saja berakhir bisa dikatakan sebagai ending tercepat dan termudah untuk dilanjutkan di antara 3 game pertama hari ini. Kekuatan Meng Tete yang kuat meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada penonton. Itu kuat dan misterius. Bahkan pemain Bimen terkuat di daratan tidak bisa mendekat, dan dia sudah kalah di depan 2 bidang utama. Di akhir pertandingan Monterrey, sudah ada sorakan dari para juara. Pukulan nomor 1 memang layak. 4 pertandingan di babak pertama telah berakhir di sini, dan dengan munculnya Tuan Muda Mei, itu juga berarti bahwa permainan di babak kedua telah dimulai. Tuan Muda Mei juga sangat mengesankan di hati para penonton. Putri yang bisa mengendalikan ruang ini berasal dari klan monster merak, dengan kekuatan yang luar biasa. Dan tidak hanya kompetisi individu, tetapi juga memasuki babak final dalam kompetisi ganda. Anda bisa melihat kekuatannya. Itu juga mengendalikan Tianjiling, artefak warisan dari klan monster merak. Sejauh ini, baru 2 pasang pemain yang telah mengikuti kompetisi individu dan ganda, dan semuanya telah memasuki babak final. Tang San dan Tuan Muda Mei adalah salah satu dari pasangan itu, dan salah satu dari pasangan lainnya adalah Meng Tete yang baru saja menyelesaikan pertandingan. Jelas, rencana naga hitam ini adalah untuk maju ke final di 2 kompetisi besar untuk memenangkan kejuaraan. Babak final kompetisi ganda belum diundi, dan tidak diketahui siapa yang akan menghadapi kombinasi Monterrey, tetapi di babak berikutnya dari kompetisi individu, Tang San akan bertemu favorit pertama terlebih dahulu. Tuan Muda Mei berdiri di atas panggung dengan tatapan tenang, tetapi di kedalaman tatapan tenang itu ada kepercayaan diri yang kuat. Big Chat dan Tang San menang berturut-turut dan memasuki perempat final, yang merupakan dorongan besar baginya. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan musuh yang kuat dan maju ke babak berikutnya. Pada saat ini, lawannya juga datang ke tahap kompetisi. Ini adalah pemain dari Kekaisaran Matahari. Klan Monster. Dapat dilihat dari situasi permainan bahwa monster roh memang agak berbeda dari monster dalam hal kekuatan individu. Sebagian besar dari 16 teratas adalah pemain yokai. Ada jauh lebih sedikit monster. Muncul di seberang Tuan Muda Mei, dia juga tampak seperti seorang wanita, seluruh tubuhnya tampak diselimuti bayangan, dan dia mengenakan jubah hitam besar, memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Tuan Muda Mei sudah mendapatkan informasi tentang para pemain yang masuk 16 besar dari ayahnya sebelumnya, jadi ketika lotre berakhir, dia sudah tahu persis siapa lawannya. Ini adalah warisan dari garis keturunan Kaisar Surgawi, pemain dari klan esensi Bunga Mingyue. Klan esensi Bunga Mingyue dan klan esensi Bunga Laisun juga dikenal sebagai 2 keluarga kerajaan dari Kekaisaran Richen. Tetapi kemampuan kedua klan tidak memiliki kesamaan. Pertempuran esensi Bunga Liang didominasi oleh Bunga Liang yang ganas dan maskulin, tetapi metode pertempuran esensi Bunga Mingyue aneh dan dingin. Mereka lebih baik dalam pertempuran jarak dekat, daripada menyerang dari jarak jauh seperti roh bunga matahari. Duri bulan dari esensi bunga bulan dikenal sebagai sarana serangan paling berbahaya. Lawan Mei Gongzi dapat memasuki tahap akhir, tentu saja itu bukan keberadaan yang mudah untuk dihadapi. Permainan dimulai. Wasit, Raja Iblis, mengumumkan dimulainya game kelima dari 16-8 hari ini. Pemain Mingyue Flower Essence melangkah keluar hampir pada saat berikutnya, tubuhnya kabur secara aneh, seolah-olah telah menyatu dengan bayangan, dan menghilang begitu diam. Dan di tempat di mana ia menghilang, bayangan itu tiba-tiba menebal dan melebar keluar, membuat seluruh panggung menjadi gelap. Tampaknya semua cahaya ditelan. Tuan Muda Mei menggenggam dengan tangan kanannya, dan rahasia surgawi Ling jatuh ke telapak tangannya. Dia tidak khawatir tentang tembus pandang lawannya. Dia mengendalikan ruang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan ruang, setiap fluktuasi dalam ruang berada di bawah kendalinya. Meskipun lawannya tersembunyi dengan baik, tetapi sebagai selama ada ruang untuk traksi, dia dapat menemukan lawannya pada saat pertama. Bayangan dingin tumpang tindih, seolah-olah mereka terus-menerus mereplikasi, dan aura dingin melonjak di udara. Bayangan yang mengalir seperti kabut tebal yang terus-menerus ditumpangkan dan dibalas, terus bergulir ke depan. Napas aneh juga lahir. Suhu di seluruh meja kompetisi turun dengan cepat. Tang San menyaksikan pertempuran dengan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat esensi bunga Mingyue beraksi.
Dia telah melakukan perjalanan ke Gunung Suci Kaisar Roh Surgawi Bumi Yin berkali-kali untuk menyerap energi Yin, dan dia juga sangat tertarik dengan klan Roh Bunga Mingyue. Jika dia ingin menyelesaikan rencana garis keturunan supernya di masa depan, maka klan esensi Bunga Liang dan klan esensi Bunga Bulan Gelap adalah kekuatan garis keturunan yang dia butuhkan untuk menyerap pada saat yang sama. Napas esensi Bunga Mingyue dingin dan suram, dan penuh dengan aura misterius. Kekuatan yang menakutkan dan kuat memberi orang perasaan yang sangat aneh. Namun, Tuan Muda Mei berdiri diam dan tidak bergerak, membiarkan Yin dan Qi di sisi yang berlawanan berubah menjadi bayangan dan menutupi penonton, bergegas ke arahnya. Dia sepertinya telah meninggalkan medan perang, berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Penindasan bayangan semakin dekat, 200 meter, 150 meter, 100 meter. Bab 550, Pertempuran Bulan. Pada saat ini, tiba-tiba, duri biru samar muncul diam-diam di belakang Tuan Muda Mei. Hampir seketika, itu berubah menjadi cahaya redup dan menusuk pinggangnya. Cahaya redup ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan bahkan sebelum bayangan di sisi yang berlawanan benar-benar tertindas, itu sudah melancarkan serangan. Ini membuat penonton gemetar, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat sosok Tuan Muda Mei seperti gelembung, menghilang diam-diam di bawah serangan duri bulan. Ya, Mei Gongzi juga menghilang. Duri biru samar menghilang dalam sekejap, dan para pemain esens Bunga Mingyue tidak muncul di panggung kompetisi karena serangan itu gagal. Namun, dalam bayang-bayang tebal, cahaya biru kecil menyala satu demi satu. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dalam bayang-bayang, bayangan menyebar dengan cepat, dan itu akan menutupi penonton. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kecemerlangan perak yang luar biasa menerangi meja kompetisi di bawah, dan juga membuat bayangan yang berat terlihat sedikit lebih cerah dan lebih transparan. Itu adalah sekelompok pintu cahaya perak. Pintu cahaya ini diatur dengan rapi, satu di samping yang lain. Di dalam pintu cahaya, lingkaran cahaya perak aneh berkedip, seperti pusaran. Di atas gerbang cahaya, sosok Tuan Muda Mei muncul kembali. Dalam sekejap, dirangsang oleh pintu ruang di udara, bayangan di bawah tiba-tiba melonjak, dengan paku biru yang tak terhitung jumlahnya, menyapu dan menutupi semuanya. Pintu cahaya perak bergoyang dan berputar sedikit, ketika bayangan itu bergegas ke pintu cahaya dengan napas dingin, mereka menghilang tanpa suara. Tidak peduli berapa banyak bayangan dan sinar cahaya biru samar berlari, mereka tampaknya tersapu ke dunia lain, dan menghilang tanpa suara, dan tidak ada yang bisa bocor. Tetapi pada saat ini, di belakang Tuan Muda yang cantik, bayangan biru samar tiba-tiba muncul, cabang-cabang seperti pohon anggur terbuka, bunga biru yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan benang sari memuntahkan duri tajam, menutupi tubuhnya dari belakang. Tubuh halus Tuan Muda Mei menghilang lagi, menghilang ke udara, dan serangan itu gagal. Dan duri bulan yang menembus pintu ruang meledak pada saat ini, berubah menjadi gas yin paling banyak dan mengaduk pintu cahaya, menyebabkan pintu ruang angkasa tersapu dalam ledakan. Tabrakan di antara mereka tidak diragukan lagi sangat canggih, dan mereka semua menggunakan kekuatan darah mereka sendiri untuk menindas lawan mereka. Gunakan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Konsumsi gerbang ruang angkasa jelas lebih kecil daripada konsumsi klan esensi Bunga Mingyue. Klan esensi Bunga Mingyue juga memiliki nama, yaitu dinamai Kaisar Esensi Surgawi Earthin, juga dikenal sebagai esensi Bunga Earthin. Klan, pada saat ini, meskipun konsumsinya lebih besar daripada Tuan Muda Mei, aura paling yin dan dingin menyelimuti penonton, dan yin qi ada di mana-mana. Tidak peduli di mana Tuan Muda Mei menggunakan ruang untuk berteleportasi, selama dia masih di dalam tempat ini, akan terinfeksi oleh gas yin ini. Untuk sesaat, sosok Tuan Muda di langit terus berkedip, membuka pintu ruang satu demi satu, melahap duri dan duri yang dilepaskan oleh para pemain esens Bunga Mingyue. Itu juga membuat Yin Qi Shen dingin terus berlanjut, tumbuh lebih kuat. Tabrakan antara kedua belah pihak serba dan jatuh ke jalan buntu untuk sementara waktu. Kucing besar itu berdiri di samping Tang San, juga menonton pertandingan. Ia berkata kepada Tang San, "Saya tidak mengerti sekarang, siapa sebenarnya yang diuntungkan." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk dikatakan. Pemain klan esensi Bunga Mingyue itu sangat mampu, meskipun mereka tidak memiliki metode serangan sengit dari klan esensi Bunga Liang, tetapi Yin Qi ini menyerang yang tak terlihat. Itu adalah masalah besar jika Anda tidak menangani dengan baik terinfeksi oleh Yin Qi,
dan itu akan melemah terus-menerus. Jika berani ditampilkan dalam skala besar, itu harus didukung oleh artefak. Jika tidak, konsumsi ini Yin Qi tertinggi juga akan sangat tinggi. Besar, Xiao Mei mentransmisikan Yin Qi ini melalui kemampuan teleportasi gerbang ruang angkasa, terus-menerus mengkonsumsi kekuatan darah lawan. Bahkan melalui amplifikasi senjata ilahi, kekuatan darahnya terbatas. Dalam proses kebuntuan ini, mereka juga mencari peluang untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan. Dalam arti tertentu, atribut luar angkasa Xiao Mei memiliki batasan tertentu pada atribut ekstrim ini. Tidak peduli Anda jenis atribut apa, hasilnya sama dalam menghadapi perubahan dalam ruang. Saat ini, Xiao Mei masih berada di atas angin. Lagi pula, dia juga memiliki senjata ilahi. Faktanya, dia tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan aslinya hari itu. Tidak sesederhana meningkatkan ruang kontrol. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari klan iblis merak yang pernah melahirkan kaisar iblis besar. Kucing besar itu tersenyum dan berkata, hubunganmu meningkat setiap hari. Xiao Mei menelepon. Dikatakan bahwa jika kamu peduli, kamu akan bingung, tetapi kamu dapat melihatnya dengan jelas. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu karena kekhawatiran bahwa kamu harus melihat dengan jelas. Tepat saat mereka berbicara, pertempuran di lapangan menjadi semakin intens, bayangan tebal secara bertahap berubah menjadi biru muda secara keseluruhan, dan cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak, menyapu ke udara. Tubuh pemain Moonflower Essence tidak muncul lagi, dan pintu cahaya di udara mulai berubah, dan lebih banyak celah ruang muncul, cara menelan, dalam bayang-bayang, cara semburan bayangan untuk melenyapkan celah-celah ruang. Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya telah memasuki persaingan di tingkat energi darah. Tuan Muda Mei masih tergantung di atas tengah panggung kompetisi, dan bulu surgawi di tangannya terus mengeluarkan cahaya perak, menyebabkan retakan di ruang mekar di udara. Surge tidak bisa menembus blokadenya. Dengan cara ini, dia akan menjadi yang paling terpengaruh oleh Yin Qi pihak lain. Tapi dia tidak menekan, setelah celah ruang mencapai ketinggian tertentu, itu akan terus terkena dampak dan menghilang. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tuan Muda Mei tenang dan tenang, rok panjangnya berkibar, dan dengan latar belakang lampu perak, dia tampak seperti peri. Yin Qi yang melonjak di bawah terus dikonsumsi, tetapi mengembun dengan cepat, seolah-olah tidak ada habisnya. Cahaya perak tetap hidup, dan Tuan Muda Mei tampaknya telah memasuki keadaan khusus. Elemen luar angkasa dikumpulkan dari segala arah. Di bawah kendalinya, mereka selalu dapat mengalir keluar secara alami, membuka pintu ruang atau celah di ruang angkasa. Memblokir semua terburu-buru dari Yin Qi. Dia tampaknya telah mengambil keputusan, konsumsi saja dengan pihak lain seperti ini untuk melihat kekuatan garis keturunan siapa yang tidak dapat mendukungnya terlebih dahulu. Seperti yang dinilai Tang San, lebih baik putra cantik mengambil keuntungan dari konsumsi. Atribut luar angkasa menggunakan teleportasi, bukan menelan, jadi tidak perlu mencerna dan menghadapi putra kecantikan Yin Qi itu, cukup teleportasi mereka. Tetapi jika lawan pemain Mingyue Flower Essence ingin mengalahkan gerbang ruang, mereka harus menggunakan energi Yin mereka sendiri untuk menyerang gerbang ruang dan meledakkannya. Dalam proses tumbukan ini, sebagian gaya ditransmisikan, dan bagian lainnya dapat menyelesaikan tumbukan. Dalam proses konsumsi ini, tidak diragukan lagi bahwa para pemain Moonflower Essence akan sedikit menderita. Dengan blokade celah ruang, Tuan Muda Mei tidak akan terinfeksi oleh banyak Yin Qi. Terus mengkonsumsi seperti ini, maka kemungkinan menang Tuan Mei sangat tinggi. Dengan dukungan senjata suci di kedua sisi, pengekangan atribut memberi Tuan Muda Mei keunggulan, jadi dia secara alami tidak terburu-buru sama sekali, dan tidak apa-apa untuk terus seperti ini. Pada saat ini, Yin Qi di bawah tiba-tiba runtuh ke dalam, dan saat berikutnya, tornado Yin Qi besar naik ke langit, menghancurkan celah ruang satu demi satu, mengguncang ruang, dan menyapu ke arah putra yang cantik. Pemain Mingyue Flower Essence akhirnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Yin Qi di bawah tiba-tiba runtuh ke dalam, dan saat berikutnya, tornado Yin Qi besar naik ke langit, menghancurkan celah ruang satu demi satu, mengguncang ruang, dan menyapu ke arah putra yang cantik. Pemain Mingyue Flower Essence akhirnya tidak tahan lagi.